Belum selesai baca Fatihah, imamnya sudah ruku. Itu makmum gimana tuh sholatnya? Apakah lanjut baca Fatihah? Apakah ikut ruku dengan imam? Kita pahami, kita jawab pelan-pelan pertanyaan ini nih. Pak Ustadz, saya suka sholat berjamaah di masjid. Dekat rumah ada pondok pesantren. Di saat ada santri yang jadi imam, tapi sholatnya itu cepet banget. Kalau belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah mau ruku. Itu gimana Pak Ustadz? Kadang kalau ikut sholat di masjid tapi cepet gitu jadi nggak khusyuk. Pertama, kita harus pahami dulu bahwa membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib. Rasul berkata, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bahwa orang itu tidak sah sholatnya jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Madhab Syafi'i memahami bahwa sholatnya tidak sah jika kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, baik jadi makmum ataupun jadi imam, baik sholatnya sendiri ataupun sholat berjamaah, maka membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun dalam sholat. Jika kita tidak membacanya, sholatnya kita tidak sah. Itu yang pertama, harus kita pahami dulu bahwa Fatihah itu wajib. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka ada tambahan kewajiban bagi kita sebagai makmum, yaitu muwafaqah. Wajib mengikuti gerakan imam, gerakan rukunya, sujudnya, i'tidalnya, kita harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh tertinggal terlalu lama, juga tidak boleh mendahului imam. Dan di dalam sholat berjamaah, jika kita ingin masuk dalam rakaat tersebut, maka patokannya adalah ruku. Jadi ruku itu, kalau kita sholat berjamaah, kalau ingin masuk ke dalam rakaat tersebut, maka patokan pertamanya adalah ruku. Ruku yang bareng dengan imam. Barengnya dengan imam itu dalam ukuran tumakninah, ukuran membaca minimal subhanallah. Jadi kalau makmum rukunya tidak bareng dengan imam, maka si makmum itu tidak masuk di rakaat tersebut. Sekarang permasalahannya, imamnya cepat banget sholatnya nih. Kita sebagai makmum baca Al-Fatihah, belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Di sisi lain kita wajib untuk menyelesaikan membaca Al-Fatihah, dan di sisi lain kita wajib ikut bareng dengan imam ruku. Kalau kita tidak bareng ruku dengan imam, maka rakaat tersebut tidak dihitung. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Yang pertama, yang menjadi tolak ukur dalam bacaan surat Al-Fatihah itu adalah bacaan yang sedang, bacaan yang standar. Kan ada bacaan yang cepat, ada bacaan yang sedang, ada bacaan yang lambat. Kalau misalkan imamnya bacanya baca sedang, kemudian makmumnya bacanya lambat, dan lambatnya itu disengaja dilambat-lambatin, maka yang salah itu adalah makmum. Sehingga apa konsekuensinya? Makmum harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya walaupun imam sudah ruku. Ketika dia selesai membaca Al-Fatihah dan imam misalkan sudah mulai sujud, maka lanjutkan saja dengan ruku sendiri, tidak apa-apa, kemudian i'tidal, baru kemudian sujud. Tapi catatannya rakaat yang itu tidak dihitung karena rukunya tidak bareng dengan imam. Itu kasusnya jika imamnya memang bacaannya sedang, tapi makmum bacaannya lambat, dan lambatnya itu bukan karena uzur. Lambatnya itu memang sengaja aja dilambat-lambatin gitu. Kalau misalkan lambatnya karena uzur, seperti karena memang was-was, atau memang misalkan tidak bisa membaca cepat, karena memang uzur, karena memang tidak bisa membaca cepat, mungkin kesulitan untuk membaca cepat, maka rakaat yang itu tetap dihitung walaupun rukuknya tidak bareng dengan imam. Kemudian apabila kebalikannya, makmum itu baca Al-Fatihahnya ukuran sedang loh, ukuran sedang, tapi imam baca Al-Fatihahnya cepat, maka itu tidak apa-apa, itu termasuk dalam kategori uzur. Makmum selesaikan saja baca Al-Fatihahnya walaupun rukuknya tidak bareng dengan imam. Yang penting tidak melewati 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu ruku, kemudian sujud pertama dan sujud kedua. Yang penting tidak melewati itu. Boleh jadi kita ngejar. Misalkan kita baca Al-Fatihah ini sebagai makmum. Imam ini sudah ruku, imam sudah ruku. Tapi yang baca cepat itu imam yang baca cepat, kita baca sedang baca Fatihahnya, kok enggak cepat-cepat amat. Cuman karena imam terlalu cepat bacaannya sehingga dia ruku duluan, maka kita lanjutkan saja bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian imam misalkan i'tidal, kita makmum baru kemudian ruku, kemudian imam sujud, kita kejar saja, enggak apa-apa kalau misalkan kasusnya seperti itu. Tapi catatannya, imam yang seperti itu imam yang tidak baik. Karena apa? Karena imam itu diharuskan membaca Al-Fatihah itu dengan ukuran sedang. Kita pahami dulu ukuran sedang, ukuran cepat, dan ukuran lambat. Sedangnya itu kira-kira ya, kira-kira ukuran sedangnya itu kalau misalkan baca Al-Fatihahnya di waktu sholat yang sir, seperti ini kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ukuran sedangnya. Kalau misalkan ukuran cepatnya seperti ini kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu ukuran cepatnya. Kalau misalkan lebih cepat daripada itu bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tetap Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca, dan cara membacanya itu harus sesuai dengan aturan-aturan bacaan, aturan-aturan qiraat, di mana makhorijul hurufnya harus pas, tasdidnya harus kena, kemudian panjang pendeknya itu harus benar. Maka kalau misalkan salah satunya dari itu saja tidak dicukupi, maka sholatnya dipastikan tidak sah karena membaca Al-Fatihahnya tidak benar. Seperti misalkan baca Fatihahnya seperti ini nih, ini bacaan Fatihah yang sangat cepat, yang tidak sah ketika kita sholat membaca Al-Fatihah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tidak sah karena tidak menggunakan panjang pendek, tidak ada tasydid, dan makhorijul hurufnya kurang bagus. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Untuk yang belum paham, untuk yang mau ditanyakan, jangan sukar tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.